Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu atau kita pick a pile. Kita cari tahu tentang apakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, merindukan dirimu ya. Oke. Nah, satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 5 pile untuk bisa kamu pilih ya. Baik, jika kamu ingin tahu tentang beberapa orang sekaligus, monggo boleh silahkan pilih satu tumpukan kartu untuk satu orangnya ya. Oke, baik. Sudah 3 tumpukan di sini. Ini tumpukan ke-4 dan ini tumpukan ke-5 ya. Di sini. Oke, udah 5 ya. Tumpukan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Monggo dipilih. Nah, di sini Mari akan langsung masuk ke tumpukan yang pertama ya. Apakah dia, Aries, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, merindukanmu? Set. Oh, jelas dong ya. Jadi kelihatan di sini bahwa seseorang ini bukan hanya pernah, tetapi belakangan hari ini tuh kayak sering merindukan kamu. Karena apa? Mari lihat, dia orangnya ini sering memikirkan kamu. Karena sering memikirkan, maka bertumbuh rasa rindu gitu ya. Nah, mana di sini juga ceritanya sering kan? Jadi intensnya dia memikirkan kamu membuat kemudian perasaannya dia bergejolak masuk ke yang katakan tadi itu rindu. Ini tuh jadinya semakin sering dan semakin dalam. Nah, apa sih pikiran-pikiran seseorang ini tentang kamu yang paling sering melintas dalam pikirannya? Tentu saja itu hal-hal yang indah ya. Semua hal-hal yang indah, semua hal-hal yang menyenangkan. Bahkan walaupun ada pengalaman yang belum nyata dia lewati bersama dengan kamu, ini tuh ya daya kreatifnya dia, daya imajinatifnya dia, ini tuh udah kayak keduluanan menciptakannya. Nah, jadi begini, memang dia tidak selalu real dan fakta membayangkan memori-memori tentang kamu gitu ya. Ada juga di sini tuh beberapa yang kayak lebih meng-create sendiri gitu ya. Andaikan aku jalan-jalan sama Aries, wah udah pasti menyenangkan. Wah, kemarin itu andaikan aku melakukan ini dan melakukan itu dengan Aries, waduh pasti seru banget. Nah, gitu-gitu. Jadi ada kreasi-kreasi imajinasi yang indah, yang menyenangkan, yang asik gitu ya, tercipta di benaknya dia gitu, sehingga mempengaruhi kondisi batinnya dia yang kemudian bahagia. Nah, disinilah ya pancingan dari pikiran yang seru, yang asik, yang menyenangkan, membuat batinnya dia happy ya, gembira gitu ya. Nah, ini yang kemudian membentuk dirinya terbiasa, terutama belakangan hari ini, terbiasa merindui kamu gitu. Nah, walaupun misalnya seseorang ini yang kamu tanya adalah sudah berstatus sebagai mantannya kamu, tapi di sini tuh kamu nampaknya berstatus sebagai mantan yang terindah ya. Bahkan begitu loh, ada bahasanya mantan yang terindah. Nah, di situ mantan yang belum bisa dilupakan gitu. Mantan yang masih dikenang gitu ya. Dan di sini tuh kadang-kadang masih ada keinginannya dia untuk keep in touch sama kamu gitu loh. Ya Aries ya. Jadi kayak Mari rasa seseorang ini tuh menganggap bahwa relationship-nya dia dengan kamu ini tuh masih di daftar unfinished business
gitu ya. Kisah yang belum selesai, kisah yang bila-bila masa waktu, ini tuh masih masih berkemungkinan untuk katakanlah dilanjutkan kembali gitu lah ya. Jadi mantan, jadi kayak yang dalam dunia nyata ini bisa kayak interaksinya tidak ada ya, entah itu komunikasi, entah itu pertemuan sudah tidak ada, kamunya di ujung dunia mana, dianya di ujung dunia mana gitu ya. Nah tetapi ternyata kamu ini tuh masih hidup banget di dirinya si seseorang yang kamu pikirkan ini. Apalagi kalau misalnya di saat ini kamu dan dia masih belum selesai ceritanya. Maksudnya di saat ini kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan masih ada nih ngobrolannya, masih ada ketemuan-ketemuannya gitu ya. Ini tuh kayak membangkitkan kamu terus-menerus di dalam dirinya dia gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau kemudian rasa rindu kepada kamu, excited excited menunggu kapan ketemu sama kamu ya, excited menunggu malam berganti siang untuk bisa menatap kamu, melihat kamu, berkomunikasi sama kamu. Nah itu ya, ini tuh besar banget kalau mari lihat gitu ya. Jadi kamu ini tuh adalah sesuatu ya yang manis bagi seseorang yang kamu pikirkan ini. Oke? Ya, jadi sesuai dengan konteks, apakah seseorang yang kamu pikirkan ini rindu ke kamu? Maka jawabannya sudah pasti 100% iya, dia rindu sama kamu. Oke? Baik. Terima kasih ya Aries ya sudah berkenan untuk memilih. Baik, mari masuk ya ke tumpukan kartu kedua. Aries, apakah seseorang ini merindukan dirimu? Set. Nah, kalau mari lihat begini, dia nggak punya kerjaan lain ya, selain merindukan kamu. Nah, seperti itu ya. Seseorang ini tuh hari-harinya dia ini tuh diisi dengan memikirkan kamu. Memang mungkin seperti ini. Dia kayak menganggap bahwa saat sekarang relationship dengan kamu ini tuh lagi ketemu sama problem. Dan mungkin beberapa untuk saat sekarang kelihatannya kalian berdua ini tuh ya, atau setidaknya diri dia ini tuh kayaknya bertekuk lutut seperti tanda kutip kalah di hadapan problem, di hadapan isu relationship kalian ini gitu ya. Nah karena dia merasa bahwa hubungan ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya, di situ itu tuh jadi datang rasa bersalah, datang rasa tidak berharga gitu ya, datang rasa-rasa yang kemudian semua rasa-rasa ini tuh berangkat dari melihat fakta di lapangan bahwa ada yang kurang tepat dalam relationship-nya kalian gitu ya. Jadi seseorang ini tuh rindu suasana bahagia dengan kamu, rindu suasana gembira sama kamu, rindu suasana tenang dengan kamu, rindu berinteraksi, bercakap-cakap, membahas masalah yang asik, yang serius, yang macam-macam. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ketidakadaan kondisi ideal dalam relationship-nya kalian ini ya, membuat dia jadi kayak banyak mikir tentang kamu. Semakin banyak dia mikir tentang kamu, semakin dalam di sini rasa rindunya ke kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi semakin intens gitu. Memang iya problem yang dia pikirkan, tetapi ketika problem yang dia pikirkan, maka dia tahu
ketika menghadapi problem ini, ya, kedekatan intim antara kamu dengan dia akhirnya tidak terjadi. Dan itu membuat rasa rindu yang sebegitu seringnya, yang sebegitu intensnya datang menyerbu dia. Nah, demikian ya. Bahkan kadang-kadang orang ini tuh mau sadar dan dia menghalau ini pikiran-pikirannya dia tentang kamu. Aduh, kok aku ini mikirin Aries mulu ya, gitu. Kadang-kadang ada keinginan besarnya dia, udah deh, nggak boleh nih, apa ini perasaan-perasaan rindu ini, apa ini mikir-mikirin Aries ini. Tapi semakin dia kayak mau berusaha untuk menepis dirimu dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia, justru kayaknya dia akhirnya terperangkap di situ. Dia kemudian terperangkap dalam kebiasaan memikirkanmu dan merinduimu. Kan begitu memang ya, di dunia psikologi juga gitu. Apa yang ditolak, itu yang kemudian justru melekat kepada diri. Kan kita. Nah, jadi kayak ingin ada perbaikan atau ingin semakin membaik, ya. Ada keinginan ingin semakin baik relationship ini dengan kamu. Ini yang membuat dia kok kayaknya ada kangen mulu dengan kamu gitu ya, sama kamu gitu. Dan juga kalau Mari lihat ini bisa juga tipe orang yang kamu pikirkan ini, dia itu tuh bukan orang yang lari kabur ketika dia menemukan ketidakidealan. Berjarak sebentar bisa, ya, berjarak sebentar, mungkin tarik nafas, menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, mengumpulkan energi gitu ya, itu tuh bisa. Tapi kemudian misalnya ketemu sama masalah, terus masalah itu tuh diabaikan, diacuhkan, kayaknya bukan tipenya dia, terutama ini yang menyangkut perihal relationship dengan kamu. Gitu ya. Dia tidak bisa kayak yang mengambangkan sajalah peristiwa yang tidak tepat terjadi dalam hubungan kalian. Ingat ya, seseorang ini kan menganggap bahwa saat sekarang ada yang tidak beres dalam relationship ini. Gitu ya. Ada yang kurang pas dalam perjalanan hubungan kamu dengan dia. Gitu. Jadi kayak ada rasa gregetnya dia yang tidak pas ini tuh harus dipaskan. Gitu ya. Suasana yang kayaknya tidak menggambarkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ini tuh harus segera atau harus mendapatkan penanganan. Gitu. Dia harus ngelakuin sesuatu untuk merubah keadaan ini. Nah, di situ ya. Jadi mungkin dia terbiasa ini orangnya memang ngefixin gitu ya, memperbaikin gitu ya. Memang dia apakah memang begitu budayanya dia gitu ya. Nah, jadi sehingga memikirkan apa yang terbaik yang harus dilakukan, sikap apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki keadaan ini tuh memancing dia untuk jadinya sering merindui dirimu, gitu ya, merindui dirimu. Dan orang ini tuh kayaknya ini kalau kamu misalnya sedang tidak terlalu intens dengan dia atau bahkan sudah tidak ada koneksi lagi dengan dia, ini mungkin kamu nggak ngerti ya secara penglihatan kabar-kabar dari orang lain. Bisa aja kamu kayak ngelihat orang ini tuh seperti hidupnya oke-oke aja, fine-fine aja, asik-asik aja tanpa dirimu. Tetapi sebenarnya di situ dia sedang stuck gitu ya. Dia bisa punya pencapaian hidup, misalnya jabatan dia makin tinggi, bisnisnya dia makin jalan gitu ya. Dan hal-hal lain kamu bisa lihat. Tapi di dalam jiwanya dia ini tuh
masih stuck dengan kamu, gitu ya. Jiwanya dia ini, separuh jiwanya ini, atau ada bagian dari jiwanya ini tuh masih tertambat dengan kamu. Nah, begitu. Status sebagai pasangannya dia ini bisa aja ya, yang tadinya diisi oleh kamu kemudian digantikan oleh orang lain. Itu bisa-bisa aja terjadi dalam dunia nyata. Tetapi kartu tarot membaca tentang jiwanya dia ini tuh kayak masih menyatakan bahwa dia masih ada beberapa bagian dari kepingan jiwanya dia ini tuh masih kayak melekat ke kamu, gitu, melekat dengan dirimu, gitu ya. Soalnya ada karmanya dia di sini. Mari lihat, karma yaitu memperbaiki hubungan relationship dengan kamu, gitu ya. Katakanlah mungkin bukan relationship dalam artian asmara, tetapi kemudian di sana minimal relationship antar sesama manusia. Jadi kayak berjumpa, mengawali kedekatan dengan suasana baik, ya. Di sini tuh karmanya dia, mintanya jiwanya dia adalah menyudahi hubungan yang dibangun dengan kamu juga di situ tuh harus baik. Nah, begitu. Jadi kayak dia merasa bahwa nggak bisa dia tuh meniadakan kamu dalam hidupnya dia. Cepat atau lambat, suasana hubungan, ya, jangan selalu dikunci ini suasana hubungan yang kemudian masuk ke tentang cinta-cintaan asmara ya. Tapi lebih luas, lebih general di sana. Di sini tuh permintaan karmanya dia adalah ini tuh harus bisa bagus dengan kamu, gitu ya. Jadi kalau mari lihat di sini cepat atau lambat seseorang ini tuh akan terkoneksi lagi sama kamu, atau setidaknya akan ada usaha dari dia untuk terhubung kembali dengan kamu. Katakanlah mungkin minta maaf, katakanlah mungkin kayak katakan kalau di sana harus melambaikan tangan, tapi melambaikan tangan ini tuh setelah menyelesaikan urusan-urusan dengan kamu, gitu ya. Jadi ringan, dia kemudian melangkah ke depan dengan hidup pribadinya dia ini tuh harus ringan, gitu. Soalnya ada dirinya dia, separuh energinya dia ini tuh tinggal melekat ke kamu, gitu. Jadi kayak tidak whole, ya. Dirinya dia itu tuh berjalan tanpa kamu, ini tuh tidak whole jiwanya dia. Jadi harus memperbaiki keadaan dulu dengan kamu, baru kemudian langkahnya dia ke depan sana. Ini tuh jauh lebih ringan, jauh lebih mampu. Soalnya sudah selesai, sudah cukup, ya, sudah tuntas bisnisnya dia dengan kamu. Nah, kayak gitu ya kalau itu ceritanya mantan ya. Tapi kalau ini ceritanya orang yang masih terkoneksi sama kamu, kemudian saat belakangan ini entahlah mana tahu kalian lagi diam-diaman, apakah dia merindukan kamu? Oh ya, rindu gitu ya. Diam-diaman ini bukan bercerita tentang mengakhiri, tapi diam-diaman ini saya rasa itu tuh hanya kayak jeda saja gitu ya. Nanti akan datang itikat dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, gitu ya. Yang lagi terhubung dengan kamu menganggap bahwa kamu adalah masa depannya dia, gitu ya. Jadi mau nggak mau, dan di sana justru ada keharusan bahwa dia harus menjalin koneksi sama kamu dengan lebih baik lagi di sini, ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan, apakah seseorang ini saat sekarang sedang merindukan kamu, atau apakah ada rasa rindu di dalam dirinya untuk kamu? Maka jawabannya mari di sini adalah iya, ada, ya. Oke. Baik, terima kasih ya Aries sudah ikut memilih. Nah, mari masuk ke tumpukan kartu tarot ketiga. Apakah seseorang yang kamu pikirkan saat ini merindukan kamu? Oh, rindu dong. Rindu, ya. Rindu di sini, gitu ya.
Nah, jadi kalau Mari lihat memang orang ini punya rasa cinta sama kamu ya. Punya rasa sayang yang dalam sama kamu gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh sebenarnya menganggap bahwa atau merasa ya bahwa kamu dengan dia itu tuh menyatu gitu. Jadi seperti kayak dia dia menganggap bahwa kamu adalah dia. Terlepas ya kalau kamunya sendiri kayak gimana sama seseorang ini ya. Tapi kalau seseorang ini tuh menyatakan bahwa kamu adalah dia, gitu ya. Kamu adalah kayak nafasnya dia, kamu adalah degup jantungnya dia, gitu. Jadi kayak rindu ke kamu dengan jiwanya dia, ini tuh ya tidak terpisahkan, gitu ya. Jadi dalam artian bahwa hari-harinya dia ini tuh ya isinya ingin bertemu dengan kamu, gitu ya. Ya ingin bertemu itu tuh kan namanya ya rindu ya kangen kan gitu ya. Nah di sana kayak ini tuh modelnya pecinta yang rindu bersatu dengan orang yang dia cintai. Nah di sana ya. Jadi kayak rindu itu tuh ya rindu ke kamu itu tuh udah kayak makanan batinnya dia. Jadi kayak kalau tidak merindui kamu dalam satu hari, ada yang tidak pas, ada yang kurang tepat gitu ya. Merindukan kamu ini tuh seperti ya sudah jadi habit, ya sudah jadi kebiasaan. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak bawaannya tuh kangen mulu sama kamu ya. Tapi kalau dilihat dari dunia batinnya dia gitu ya, namanya dia udah satu dan sama, merasa satu dan sama jiwamu dengan jiwanya dia gitu ya. Nah di situ sehingga dalam dunia fisiknya dia pun kayak ingin ada penyatuan fisiknya dia dengan fisiknya kamu gitu ya. Jadi fisiknya dia dengan fisiknya kamu itu tuh berjalan beriringan bersama gitu ya, ngumpul dalam satu ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Nah, di situ ya, ada keinginannya di situ. Tapi mungkin seseorang yang kamu pertanyakan ini dia energi feminimnya itu tuh kayaknya kuat banget ya, walaupun tubuh fisiknya dia itu cowok, pria, laki-laki ya. Tapi di sini tuh di hadapan asmara dengan kamu, ini tuh kefeminimannya dia tuh yang lebih banyak. Jadi begini, kalau orang feminimnya tuh lebih banyak, biasanya aktivitas fisiknya itu tuh agaknya kurang. Jadi bisa aja kamu memang ragu dengan pembacaan ini. Katanya kangen, katanya rindu, tapi kok nggak pernah chatting sih? Boro-boro ngajak ketemu nelfon aja ndak mau. Ya begitu memang dia energi feminim gitu. Dia bukan proaktif, dia bukan inisiator gitu ya. Dia bukan eksekutor. Jadi maksudnya gini, rindu boleh rindu tapi tidak dieksekusi dalam bentuk tindakan menghubungi kamu dan segalanya gitu ya. Nah tetapi kalau kamu yang duluan colek dia, ini pasti akan ada sambutan baik dari dia gitu ya. Kalau kamu yang duluan proaktif gitu, memulai koneksi dengan dia, kamu ya tindakannya kamu itu tuh tidak akan diabaikan oleh dia, akan disambut baik oleh dia, akan direspon manis oleh dia. Nah seperti itu ya. Bagaimana dia tidak merespon baik kamu? Lah orang di sini dia cinta sama kamu, di sini dia sayang sama kamu, enggak lah tega itu untuk bukan enggak tega juga ya, tapi enggak akan mungkin karena gerak spontannya dia itu tuh akan kayak merangkul kamu, tanda kutip ya merangkul ya, bukan merangkul fisik, tapi kayak nerima kamu, menyambut kamu gitu. Lah orang kamu bagian dari dia gitu ya. Gak mungkin bagian dari dia ini tuh dia buang, dia hindari, dia campakkan. Kan gak mungkin. Ya langsung akan dia terima. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan,
Apakah seseorang ini merindui dirimu? Ya, merindui dirimu. Rindu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, gerak spontan di dalam jiwanya dia, ya, merindui kamu tentu saja di sana. Oke, baik Aries, terima kasih sudah ikut memilih ya. Oke, sekarang mari akan bacakan tumpukan kartu tarot keempat. Apakah seseorang yang kamu pikirkan ini merindui kamu? Nah, oke, jadi kalau mari lihat begini ya. Seseorang ini untuk saat sekarang, kalau untuk rindu mungkin tidak juga gitu ya. Karena apa? Dia nampaknya tidak mau tenggelam dalam suasana emosional dengan kamu gitu. Mungkin beberapa untuk saat ini memang sudah kayak menganggap bahwa relationship dengan kamu ini tuh nggak bisa diperpanjang ya. Relationship asmara dengan kamu ini tuh nggak bisa digarap, nggak bisa diusahain gitu ya. Jadi kayak seseorang ini nampaknya mari tidak mau berspekulasi tentang masa depan kamu dengan dia gitu. Ya, untuk saat ini soalnya dia kayak nganggap bahwa kamu dengan dia ini tuh sudah selesai. Kamu dengan dia ini tuh sudah usai. Gitu loh, ya. Koneksi kalian berdua dalam soal asmara ini tuh kayaknya sudah ndak ada kemungkinan untuk dilanjutkan. Jadi ibaratnya di sini tuh rekonsiliasi dengan kamu itu seperti satu hal yang tidak mungkin. Katakan gitu ya. Jadi senyata-nyatanya penilaian dia, senyata-nyatanya keadaan, yaitu tidak mungkin ada lagi urusan-urusan cinta-cintaan sama kamu. Gitu ya. Urusan sebagai teman boleh saja, rekan kerja boleh saja, partner bisnis boleh-boleh saja. Gitu ya, geng dalam satu komunitas yang sama, aktivitas-aktivitas sosial yang sama, ya boleh saja masih terkoneksi, masih terhubung sama kamu, tetapi tidak di ranah asmara, tidak di urusan percintaan. Nah kayak gitu ya. Jadi seseorang ini nampaknya ya karena dia orangnya real gitu ya, orang ini tidak mau spekulasi, orang ini ya senyata-nyatanya hidup gitu ya. Jadi sehingga kayak urusan tentang kamu ini tuh tidak lantas bisa mempengaruhi dunia emosionalnya dia. Gitu ya. Rindu itu kan dunia emosional ya. Nah, di sana. Jadi ya enggak gitu. Jadi enggak ada rindu untuk kamu. Ini maaf ya. Enggak ada rindu, tetapi juga kayak menganggap bahwa ada, tapi juga bukan akhirnya di sana rasa rindu nggak ada, kemudian yang ada hanyalah marah, benci, nggak senang, nggak suka, itu juga enggak gitu ya. Jadi energi seseorang ini tuh cenderungnya tuh netral sama kamu gitu, bawaannya itu tuh tenang sama kamu gitu loh. Nggak ada gejolak energi gimana gitu ya. Jadi jiwanya seseorang ini nampaknya mari sudah adem jika bertemu dengan fakta dan keadaan hubungan dengan dirimu Aries. Gitu, udah tenang dia, nggak ada gelombang apapun, riak-riak apapun gitu ya. Dia nggak nilai kamu buruk kayak tadi gitu ya. Dia juga tidak menilai kamu indah gitu ya. Dia tidak menilai kamu membosankan, dia juga tidak menilai kamu asik. Dia tidak menilai kamu jelek, dia juga tidak menilai kamu bagus gitu. Gimana tuh orang yang netral? Nah begitu ya energinya orang ini ke kamu Aries. Gitu ya. Jadi kayak dia ya senyata-nyatanya aja sama kamu. Gitu, dan mungkin memang orang ini tidak terlalu mau melo-melo gitu ya. Tidak mau melo-melo gitu. Memang mungkin karakter orangnya tidak terlalu emosional kayak gitu ya.
Jadi tidak mau bermain-main di ranah-ranah perasaan-perasaan yang seperti itu gitu loh. Jadi ya sehingga ya nggak ada rindu. Apa gimana ya, kalau nggak ada rindu mungkin agak kasar menurut kamu ya, tapi nggak ada gejolak apapun gitu ya. Perihal tentang kamu nggak ada gejolak apapun yang ada di batinnya dia. Lagi-lagi ini tuh netral gitu. Netral emosinya dia perihal tentang kamu gitu ya di sana. Semoga bisa paham ya Aries ya. Oke, baik. Dan mungkin seperti kata Mari tadi, kalau kamu merindui seseorang ini dan berharap akan ada hubungan yang bagus, hubungan yang manis, hubungan yang menyenangkan antara kamu dengan dia, jangan berharap terlalu dalam, atau kalau kamu berharap maka kamu harus melakukan sesuatu gitu ya. Karena kalau kamu menunggu inisiatif dari seseorang ini untuk menyambung kisah dengan kamu, Mari rasa kamu nanti bisa jatuhnya kecewa gitu ya. Karena seseorang ini tuh nampaknya tidak punya planning apapun dengan kamu di saat sekarang atau di masa depan. Nah, seperti itu ya Aries. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut memilih tumpukan keempat. Mari masuk ya ke file ke-5. Oke. Apakah seseorang yang kamu pikirkan ini merindui kamu? Nah, kalau Mari lihat begini ya. Merindui kamu sama dengan cari masalah. Nah, kayak gitu ya. Gimana tuh? Rindu sama kamu itu tuh sama dengan cari masalah. Sama dengan cari problem. Gitu loh. Ya, rindu sama kamu itu tuh bikin dia repot sendiri. Seseorang ini soalnya logiknya itu tuh kuat ya. Mungkin dia kayak melihat bahwa hidupnya dia saat ini sudah bahagia. Mungkin juga hidupnya kamu saat ini tuh sudah bahagia. Adalah salah satu di antara kalian saat sekarang ini tuh udah ketemu di jalur hidup yang tepat. Gitu ya. Sudah ketemu sama hal-hal baik yang memang ini tuh patut untuk dijaga, patut untuk dirawat, gitu ya. Jadi sehingga kalau rindu sama kamu, nah ini tuh bisa kayak bikin buyar, bikin ambiar apa yang tadi dia anggap sebuah kebahagiaan itu, gitu ya. Jadi kayak rasa-rasanya dia melihat bahwa ketika kamu tidak ada dalam hidupnya, atau ketika dia tidak ada dalam hidupnya kamu, itu tuh sudah hal yang tepat, sudah hal yang benar, gitu loh. Karena toh pada akhirnya akan dipertemukan pada yang tepat, pada yang benar, pada yang membahagiakan gitu ya. Nah di situ. Jadi di sini dia itu tuh kayak nggak mau bermain-main gitu ya, nggak mau bermain-main di dunia emosional. Karena kalau dia masuk di dunia emosional, dia rindu sama kamu, ini tuh nanti energi rindunya dia bisa merusak apa yang dia miliki. Bisa mengganggu apa yang kamu miliki. Dalam artian bahagia tadi ya. Dan dia menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat-sangat konyol. Gitu. Itu adalah aktivitas orang yang kayak nggak boleh banget gitu, nggak penting banget gitu loh. Nah di sana ya. Dan gini, bukan berarti kalau seseorang ini artinya dia akan selalu menghindari kamu gitu ya, bahwa hubungannya kamu dengan dia akan selesai, akan usai gitu ya. Mari rasa di sana juga enggak gitu. Jadi maksudnya begini. Kalau untuk bertegur sapa dengan kamu, katakan mengunjungi kamu sesekali, dia itu tuh mau gitu ya. Tapi dia di situ tuh tahu kadarnya. Sampai seberapa jauh dia ini tuh boleh bersikap ke kamu. Gitu ya.
Dia ini tuh tahu batasan zona nyamannya, batas nyamannya, batas pantasnya dengan kamu, gitu. Ya, jadi gini, rindu ada rindu, gitu ya. Tapi rindu itu tuh tidak boleh mengusik kebahagiaan kalian berdua, kamu pribadi dengan dia pribadi, tidak boleh, gitu ya. Kalau misalnya datang ingatan tentang kamu, datang gejolak perasaan tentang kamu, ini tuh memang mau ada gerak spontannya dia untuk mengungkapkan ke kamu, entah dalam bentuk bertanya kabarmu, pokoknya adalah koneksi dengan kamu. Tetapi maunya dia ya hanya sebatas itu, biar di sini rasa rindu itu tuh tidak membesar sehingga menjadi justru kayak senjata makan tuan bagi dia sendiri, gitu ya. Nggak menjadi akar persoalan dalam hidupnya kamu, gitu loh. Rindu tidak boleh ditekan katanya dia, gitu ya. Atau mungkin emosionalnya dia terhadap kamu ini tuh nggak boleh ditekan. Ini tuh harus cepat untuk diungkapkan, harus cepat untuk dirilis, gitu ya. Tetapi cara rilisnya dia ini tuh ya mungkin ya tadi menghubungi kamu tetapi ada batasannya, gitu ya. Ada batasannya di sana. Jadi kayak dia mesti tahu diri menyikapi rindunya dia sama kamu, emosionalnya dia sama kamu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sesuai dengan konteks, apakah seseorang ini merinduimu? Iya, ada ya. Ada rasa rindu ke kamu, tapi rasa rindu ke kamu ini tuh cepet-cepet dia rilis, Aries. Cepet-cepet dia lepaskan rasa rindunya ini, gitu. Jadi kayak rindu ke kamu itu tuh nggak boleh rindu yang sampai menyiksa, gitu ya. Karena kalau rindu sampai menyiksa dirinya, tadi bisa hal-hal konyol terjadi. Dia merusak kebahagiaan hidupnya dia, atau justru dia bisa merusak kebahagiaan hidupnya kamu, gitu ya. Jadi baru ada sedikit gejolak tentang kamu, ini tuh langsung cepet dia eksekusi, gitu ya. Langsung harus cepet dia hindarin, harus cepet dia rilis. Nah, gitu ya. Mungkin juga memang cara rilisnya gejolak emosionalnya dia yaitu merindu dengan kamu, ini tuh nggak yang dia akan colek kamu, ngajak kamu ketemu, ngajak kamu ngobrol. Belum tentu juga dengan cara seperti itu. Beberapa ya bisa dia akan pakai cara apa gitu ya. Pokoknya menghindari rindu terhadap kamu. Ini yang sedang dia lakukan, gitu ya. Atau inilah yang selalu dia lakukan, terutama di waktu belakangan hari ini, gitu ya. Rindu ndak boleh sampai membesar. Rindu ndak boleh sampai ndak karu-karuan perihal tentang kamu. Nah, di situ ya. Jadi ada, tetapi rindu ini rindu yang cukup terkontrol. Nah, seperti itu ya. Di sana. Apakah sering Cici Mari rasa juga di situ bisa, terutama belakangan hari agaknya sering, gitu ya. Tetapi ya tadi pinter dia untuk cepat-cepat kayak memberikan kepuasan bagi egonya dia, ya. Memberikan kepuasan gitu ya, dia kayak mengalihkan rasa rindu ini tuh dengan dirilis, dengan ngelakuin sesuatu, gitu ya di sana. Oke, baik, mungkin itu aja ya Aries untuk kamu yang memilih file kelima. Jadi semuanya ini sudah Mari bacakan, semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.